Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BOR 1 dengan saya sendiri Wandinata dan rekan saya Bapak Eko Suryadharma. Hari ini akan melakukan praktek coach, di mana pada sesi ini, sesi pertama, saya sendiri yang bertindak sebagai coach dan Bapak Eko Suryadharma sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak. Pak Eko, saya ini mau konfirmasi kemarin Bapak WA saya minta waktu. Kira-kira ada apa ya Pak? Ini Pak, banyak nih masalah yang saya hadapi. Jadi saya kepingin duduk cerita dengan Bapak. Kalau Bapak memiliki waktu lebih untuk bicara dengan saya, mendengarkan keluh kesah saya Pak. Oh iya, baik Pak. Jadi kira-kira tujuan Bapak ingin berbicara dengan saya itu apa ini Pak? Apa tujuannya ini? Tujuannya ini Pak untuk meringankan beban saya nih Pak, karena saya menghadapi dua kegiatan yang bertubi-tubi dan saling bertuburkan Pak jadwalnya itu. Jadi saya seperti mau menyerah, tapi kalau menyerah sayang, nggak menyerah saya sedikit agak berat, agak stres jadinya gitu Pak. Iya, Bapak hampir menyerah Pak ya, mau menyerah dengan kegiatan yang bertumpuk ini, tapi ingin terus gitu ya. Iya, Jadi kira-kira dari pembicaraan ini, di akhir pembicaraan ini nanti kira-kira apa yang Bapak ingin dapatkan? yang ingin saya dapatkan Pak, ya sedikit meringankan beban saya dan menambah semangat saya, meyakinkan diri saya sendiri bisa saya lalui ini semua Pak, dan bisa saya jalani kegiatan ini berbarengan. Selamat yang satu selesai, satu lagi selesai, dan satu lagi selesai Pak, dengan baik semua. Iya baik, jadi semangat Bapak ini cukup tinggi ya, ingin melaksanakan atau menyelesaikan kegiatan sekaligus dua kegiatan yang memang kayaknya Bapak ingin menyelesaikannya kedua-duanya dengan baik ya Pak ya. Ya. Jadi kira-kira kekuatan Bapak atau keyakinan Bapak itu untuk menyelesaikan kedua kegiatan ini, kalau saya beri nilai dari 1 sampai 10, kira-kira kekuatan Bapak itu di angka berapa Pak? Untuk saat ini Pak 6 sampai 7 Pak. Jadi saya kepingin kekuatan saya itu bisa di angka 8 dan 9. Untuk saat ini turun ini 6 sampai 7 Pak. Mungkin bisa lagi jadi 5 atau 6 Pak. Jadi ingin meningkatkan atau keyakinan Bapak di 6 sampai 7 ya, karena keyakinan Bapak saat ini sedang turun ya Pak ya. Ya Pak. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ini, kesempatan yang udah Bapak dapatkan itu untuk menyelesaikan keduanya itu apa? Misalkan gini, Bapak kan punya waktu, ya kan? Punya waktu yang kedua waktu itu harus Bapak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam waktu yang Bapak miliki ini, seberapa jauh kesempatan Bapak bisa menyelesaikan tugas-tugas Bapak ini dalam sisi waktu? Dalam sisi waktu ini ya saya sebetulnya dalam menjalani ini pun deg-deg juga Pak ya. Karena kadang kita lihat jadwal, yang ini jadwal jam sekian, yang ini jam sekian. Tapi terkadang memang karena niat kita itu baik, mau menjalankan keduanya itu ada nanti satu yang diundur jadi selamat 1-0, yang satu selamat ini. Makanya kalau sempat ada juga jadwalnya di siang harus saya kegiatan, di siang saya juga harus itu udah panik itu. Tapi alhamdulillah ya, memang karena kita pun teguh usaha, kita niatnya baik, berdoa ya, kayak sepertinya beberapa hari ini ada jalan, yang satu jam sekian, yang satu ditunda naik jam sekian ya. Alhamdulillah memang agak ringan sedikit Pak, karena perubahan jadwal itu meringankan saya juga sebenarnya. Iya, jadi waktu yang Bapak rasakan itu saling bertabrakan, tapi alhamdulillah sepertinya ada peluang ya Pak ya untuk menyelesaikan satu persatu ya. Jadi ada kemungkinan ya
ada kemungkinan untuk bisa selesai semua ya. Jadi bagus sekali ini peluang yang Bapak ambil nih. Jadi bisa menyelesaikan kedua kegiatan itu. Jadi selain waktu kira-kira apa hambatannya Pak? Hambatan Bapak dalam melaksanakan kedua kegiatan ini? Apakah ada hambatan lain? Kalau masalah hambatan Pak, biasa karena kegiatan ini banyak, satu hambatan yang pertama kesehatan Pak ya. Terkadang kesehatan kita juga ngedrop, jadi sempat juga saya beberapa hari kan demam, nggak sanggup bangun, hampir nggak mengikuti semuanya terakhir. Tapi ya kuat-kuati, ya minum vitamin, minum obat gitu kan, tapi tetap harus kita paksakan. Tetap sakit itu kita yang rasakan, orang jangan lihat kita sakit kan gitu Pak. Terus setelah hambatan yang kedua waktu. Ya kan waktu itulah yang memang di waktu ini yang saya agak dedek Pak. Memang aduh jangan sampai belaga. Apalagi kalau sampai yang ini ujian, yang ini praktek. Aduh ampun kali itu. Itu rasanya udah nggak tahu lagi bilang. Betul. Mana yang harus diselamatkan? Salah satu ini. Kalau diselamat ini kayak makan buah si malakam aja dia Pak. Dimakan mati mama, nggak dimakan mati bapak. Itulah Pak yang kita kalau di masalah waktu. Iya ya. Jadi hambatannya itu ya Pak ya. Kesehatan juga ya. Kadang-kadang nggak fit ya Pak ya. Ya Pak. Kadang waktunya bentrok. Tapi ada kan solusinya Pak? Ada ya solusinya kira-kira Ya. hambatan itu? Solusinya ya yang saya rasakan sekarang ya, kalau ada waktu luang ya saya langsung coba istirahat, tidur. Ada waktu luang sedikit, apa yang bisa dikerjakan. Mana yang jadi saya bagi yang prioritas dulu Pak. Misalnya prioritas, oh ini yang mau ujian ini dulu. Yang ini begitu ada waktu luang, baru masuk kerjakan. Ya, kalau nggak dipikirin terus pun ya stres jadinya Pak. Itu kalau dipikirin stres rasanya, nggak habis-habis. Iya, nggak habis-habis. Jadi kira-kira nih apa rencana nih ke depan Pak untuk bisa Bapak tercapai tujuan untuk menyelesaikan kedua kegiatan ini, rencana Bapak ke depan ini Pak? Apakah ada prioritas utama, apa yang harus diutamakan, apa yang harus apa yang diprioritaskan, apa yang harus ditunda dulu, ada nggak Ya, strateginya mungkin saya akan selesaikan fokus sama yang seminggu ini yang akan berakhir Pak. Jadi memanfaatkan peluang waktu untuk menyelesaikan yang tinggal seminggu lagi, dan juga ya berbagi waktu juga yang kegiatan yang lama sama ini. Ya cuman untuk prioritas hari ini saya akan fokus karena di minggu terakhir ini kami ujian terus Pak, ujian praktek, ujian presentasi semua. Pokoknya di minggu ini seperti di berondong tugas. Pak, jadi seminggu ini saya fokus sama yang ini, bukan ada nomor 2 enggak, cuman fokusnya kemari. Yang ini agak saya ringankan kepala. Kenapa? Kalau dua saya fokusi, saya pula yang hang nanti Pak. Iya. Jadi Bapak sudah memiliki prioritas ya Pak ya. Ya, strategi Bapak udah Bapak rancang ya. Ya bagus itu Pak. Ya semoga bisa tercapai lah ini tujuan Bapak ini. Kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Bapak lakukan ini apa? Misalkan kalau keberhasilan Bapak itu diukur dari apa nih dengan menghadapi kegiatan ini? Apa patokannya keberhasilannya? Dan keberhasilannya mungkin yang dengan keringanan hati saya mungkin Pak, udah beban sedikit hilang. Kalau apa ukuran keberhasilan, jadi saya tidak merasa diberatkan lagi dengan kegiatan ini. Saya udah merasa ringan, enjoy, ya, tidak terbebani kanan dan kiri, ya, jalannya tuh enak gitu. Walaupun dikejar ya jalannya tetap enak aja. Kalau sekarang kan masih rasanya ketakutan itu mendalam sekali Pak. Iya. Jadi ukuran keberhasilannya ketika Bapak sudah merasa nyaman, sudah enjoy dengan apa yang Bapak kerjakan ini ya. Jadi Pak, sama-sama udah, yang satu udah selesai, yang satu tinggal ikut, jadi udah enjoy ya Pak ya. Iya.
Jadi kan mungkin ya Pak, ada gangguan untuk untuk keberhasilan Bapak ini. Kira-kira kalau misalkan ada gangguan lagi, itu ada nggak trik-trik antisipasinya Pak? Kira-kira yang bisa menggagalkan rencana-rencana Bapak ini dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan ini, ada nggak? Untuk saat ini mungkin belum ada hambatan Pak, tapi kalau depannya ya saya belum tahu lagi nih. Ya. Memang ada hambatan pun ya mungkin ya menjadi pikiran dan stres lagi untuk saya gitu Pak. Ya. Jadi nanti bagaimana berarti saya harus mencari cara yang terbaik lagi Pak ya. Dan ini memang hambatan ini untuk saat ini nggak terlihat, tapi nanti tiba-tiba ada dia. Di situ saya baru merasa Pak. Iya ya, oke lah. Ya, mudah-mudahan ini Pak bisa terlaksana nih rencana Bapak untuk bisa menyelesaikan 2 kegiatan yang saling bertuburkan ini atau saling beriringan ini Pak ya. Jadi ke depan komitmen Bapak ini apa supaya memang kegiatan Bapak ini bisa benar-benar lancar atau bisa benar-benar berjalan gitu Pak. Apa komitmen Bapak? Komitmen saya mau dua-dua semua kegiatan yang saya ikuti saya sukses, berhasil dengan nilai yang baik dan tidak terjadi sesuatu apapun Pak. Itu komitmen saya, mau semuanya berjalan dengan sukses tanpa jangan ada yang saya korbankan, semua harus sukses. Jadi kira-kira untuk menjaga komitmen ini, kira-kira apa yang Bapak butuhkan ini Pak? Jaga komitmen Bapak, apa yang Bapak butuhkan? Yang bisa membantu menjaga komitmen Bapak? Ya mungkin ya seperti inilah Pak, ada Bapak yang mau mendengarkan curhat saya atau teman-teman saya yang mensupport saya. Untuk saat ini memang saya membutuhkan dukungan bukan dari teman, dari keluarga, mungkin ada istri ya untuk di rumah ini lagi capek lihat main kemana hilang semua rasanya beban. Itulah mungkin bantuan untuk menjalani komitmen saya juga, bantuan teman-teman, Bapak mendengarkan curhat saya dan anak, istri dan keluarga Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, seperti inilah memang peran saya hanya sebagai teman berbicara yang memberikan sedikit coach ya. Mudah-mudahan ya saya hanya menuntun atau menggiring opini Bapak. Jadi segala sesuatu itu memang Bapak sendiri yang harus menyelesaikan atau menentukan hasilnya. Bapak. Jadi saya di sini hanya sebagai teman curhat ya. Iya, Gitulah. Mungkin bukan hanya saya ya Pak ya, keluarga juga ya Bapak butuhkan ya, terutama ya Pak ya. Jadi banyak-banyak cerita gini bisa meringankan beban juga nih Pak. Jadi kira-kira setelah obrolan kita ini tindak lanjut Bapak apa sih? Kira-kira untuk tindak apa yang lanjut ingin Bapak lakukan? ya mungkin ini saya harus mengerjakan tugas-tugas yang sudah dikejar deadline Pak ya. Itu dulu kerjakan, itu kemungkinan nanti saya akan atur waktu lagi untuk bicara dengan Bapak. Jadi semakin ada beberapa kali saya bicara mungkin beban yang saya rasakan itu hilang semua Pak. Jadi saya merasa ringan untuk semua. Ya, jadi ini ya, Pak ke depan itu bicara dengan saya kan gitu. Iya Pak. Ya beginilah. Jadi kita memang setiap kita akan mendapatkan tanggung jawab yang beragam ya Pak ya. Seperti Bapak tanggung jawabnya hari ini harus melakukan 2 kegiatan yang saling beriringan dengan waktu yang saling berdekatan gitu ya Pak ya. Tapi tindakan atau tindak lanjut Bapak ya, saya rasa bisa membantu Bapak menyelesaikan ini persoalan yang Bapak hadapi saat ini. Jadi ini saya nih ada kegiatan lain ini Pak. Kayaknya kita sampai di sini dulu ya Pak ya. Saya mohon izin
Mungkin Terima kasih. lain waktu seperti yang Bapak katakan, kalau memang ingin mengobrol lagi silahkan kontak saya lagi Pak. Saya siap memberikan coaching kepada Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya udah mendengarkan keluh kesah saya ini Pak. Ya Baik, kapan lagi saya mau berkeluh kesah, saya akan telepon Bapak dan atur waktu lagi Pak. baik, terima kasih. Oke Pak, kalau gitu saya mohon izin ya Pak. Iya Pak ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian praktek coaching dari sesi yang pertama ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga memberikan manfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.